Oh, kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga sampai dengan hari ini sehat semua. Selamat bergabung di channel Garuda Langit, channel yang membahas seputar sepak bola timnas Indonesia. Dengan situasi seperti ini, kita kondisikan dan jangan lupa subscribe and like-nya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Oke, jumpa lagi bersama gue Yuri di channel Garuda Langit. Kali ini kita membahas tentang timnas Indonesia lagi nih, khususnya Piala Dunia U17 ya. Tentang apa? Khusus buat timnas Indonesia. Kita review tentang pertandingan antara timnas Indonesia U17 menghadapi timnas Panama U17 ya. Di pertandingan kedua kan. Di pertandingan pertama Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Ekuador, sementara Panama kalah lawan Maroko 0-2. Ini seru sekali pertandingannya ya. Tapi ada beberapa catatan yang coba kita bahas di video kali ini. Oke. Pada babak pertama, komposisi pemain mungkin hampir sama seperti di pertandingan pertama ya, waktu Indonesia lawan Ekuador U17. Tidak banyak berubah. Cuman mungkin Andre saja yang diganti. Nah, pada pertandingan pertama itu bisa kalian saksikan sendiri deh. Kalian nontonnya mungkin ya sama seperti saya ya. Ada rasa bosan, malas, dongkol. Karena pada babak pertama itu timnas Indonesia U17 lebih banyak menunggu. Tidak ada pressing ya, lebih banyak menunggu. Digempur terus sama Panama U17 ya. Saya juga nggak tahu kenapa menerapkan strategi seperti itu, mungkin untuk hemat energi atau untuk hemat tenaga, saya nggak tahu ya. Tapi seharusnya sih gimana ya, kita nontonnya juga rasanya ya, kalau saya sih waktu saya nonton semalam itu emang ada rasa jengkel terus terang aja ya. Membosankan, cuman gimana, nggak ada serangan tuh, bener-bener ya hanya menunggu aja gitu. Kalian tahu kan, menunggu itu sesuatu yang sangat menjemukan dan menjengkelkan. diserang terus, tidak bisa melakukan penetrasi ya, seperti itulah di babak pertama. Benar, apalagi saat kebobolan di menit-menit akhir babak pertama ya, Indonesia kebobolan duluan tuh melalui kesalahan Gui Jangge, kapten timnas U17, salah passing dan petaka. Indonesia kebobolan ya di menit-menit 45 lah, 45, hampir habis pertandingan pokoknya itu ya. Itu sangat-sangat rasanya, gue berpikir awalnya tuh gini, wah ini udah nggak ada harapan nih begini nih. Nggak ada, gue udah rada down juga gitu. Maksudnya gue mikirnya udah nggak ada harapan nih kalau cara main begini. Kecuali kalau babak kedua ada perubahan nih. Benar saja, alhamdulillah pada babak kedua ada perubahan dari segi squad juga ya. Ada pergantian pemain. Bima Sakti langsung memasukkan Nabil Asyura dan Amar Bakik dan Nabil Asyura. Ketika kedua orang itu masuk, situasi berubah. Indonesia bermain lebih cair ya, lebih cair dan lebih berbahaya menyerang, dan akhirnya membuahkan gol melalui assist dari Welber. Welber pindah ke kanan kan. Tadinya kan dia di kiri, dia pindah ke kanan. Lalu masuk Amar sama Nabil Asyura. Itu bisa benar-benar merubah permainan sehingga bisa membuat gol penyama kedudukan melalui Arkan Kakak ya, striker kita. Ini striker bersejarah nih, karena dia baru kali ini, masa orang pertama yang menciptakan gol di Piala Dunia ya Arkan Kakak ini ya. Dia akan tercatat di dalam buku sejarah setiap sekolah sepak bola. Oke. Nah itu pertandingannya seru. Pas pada babak kedua tadinya saya ngantuk, saya langsung melek on lagi nih, wah seru nih. Boleh, bahkan Arkan Kakak tuh menciptakan satu peluang lagi ya, on target, sayang tendangannya masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Panama. Dan juga di menit-menit akhir, 10 menit terakhir babak kedua, Arkan Kakak juga hampir membuat assist tuh. Sayang tembakan temennya, siapa sih namanya saya lupa ya.
terlalu pelan ya, jadi masih bisa diamankan juga oleh kiper. Kalau tendangannya keras tuh mungkin beda lagi ceritanya. Ya seperti itu. Ini sebenarnya gini ya, kalau menurut gue nih, gue nggak ekspektasi lebih sih ke timnas U17 ini ya. Kan anggapan semua orang sebelum Piala Dunia ini dimulai, sebelum Piala Dunia U17 ini dimulai, banyak netizen yang mengatakan ya semoga nggak jadi lumbung gol lah, ya kan? Karena satu, ini cuma 4 bulan loh persiapannya. 4 bulan tuh juga baru 2 bulan tuh nyari-nyari pemain kan, nyari-nyari pemain ke pelosok-pelosok gitu-gitu. Kalau nggak salah ratusan pemain diseleksi lah, kayak gitu-gitulah, ya kan. Nah 2 bulan full itu baru efektif dia berlatih. 2 bulan full itu baru efektif berlatih. Jadi ya apa ya, jadi maksudnya nggak terlalu ekspektasi, nggak terlalu tinggi gitu kan. Pasti takutnya mudah-mudahan sih nggak jadi lumbung gol kan, harapannya gitu kan. Ini Piala Dunia kelasnya ini, apalagi satu grup sama Ekuador, Panama ini juara CONCACAF loh, juara CONCACAF. Dia melebihi dari Kanada, Amerika Serikat, Meksiko. Itu CONCACAF nih, Panama juaranya loh. Satu grup juga dengan Ekuador. Ekuador ini runner up-nya CONMEBOL. CONMEBOL itu kan di bawahnya Brazil doang kan, melewati Argentina dan sebagainya. Dan Maroko ini runner up-nya Afrika loh. Ini boleh dibilang ini grup yang sangat berat gitu kan. Ya, berharap, tapi semua itu di luar ekspektasi gitu kan. Ternyata kita bisa menyulitkan Ekuador, bisa nahan imbang, dan kita juga menyulitkan Panama, bahkan kita hampir menang gitu lawan Panama. Ini suatu hal yang membanggakan ya. Kalau menurut gue ini suatu hal yang membanggakan. Walaupun secara permainan di babak pertama memang hancur lah, boleh dikata nggak ada apa namanya, nggak ada passion lah. Bener-bener hilang gitu kan. Ini pemain pada ngapain di lapangan, tapi di babak kedua bener-bener berubah. Setelah Amar masuk, Nabil Ashura masuk, dan siapa lagi tuh, itu bener-bener hidup, baru mulai bener-bener fight. Nanti ini kan kita nilai 2 nih dari hasil 2 pertandingan dengan seri kan, jadi nilai 2. Sementara Maroko nih kan kalah untuk lawan Ekuador, jadi Maroko tetap 3 nilainya. Lalu Ekuador nilainya 4 ya, karena 2 kali menang, 1 kali menang dan 1 kali imbang. Di pertandingan terakhir Panama nilai 1 karena 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Jadi di pertandingan terakhir kita akan menghadapi Maroko. Itu tim berat juga ya, maksudnya tim berat juga. Jadi ini udah nggak bisa main-main lagi, udah nggak bisa berspekulasi lagi, udah nggak bisa nyoba-nyoba lagi. Dari pertandingan, dari kick off menit pertama udah langsung gas, minimal cari gol dulu, baru nanti terserah dah, seperti itu. Tapi kalau bisa sih cari gol sebanyak-banyaknya gitu. Jadi nggak bisa ini lagi, nggak bisa main-main lagi lah lawan Maroko. Kita karena harus menang ya. Kalau kita menang, kita poin menjadi 5. Itu udah aman lah. Kalau aman, baik secara mungkin runner up atau bisa jadi juara grup. Jika di pertandingan terakhir Panama bisa mengalahkan Ekuador, kita menang lawan Maroko, kan otomatis kita juara grup kan. Kita nilai 5, Panama nilai 4, Ekuador nilai 4, kayak gitu kan. Cuman bisa juga kita jadi runner up. Kalau Ekuador mengalahkan Panama, kita menang lawan Maroko. Kalaupun seri itu juga kita masih berhitung ada peringkat 3 terbaik kan. Jelas kita peringkat 3 kalau kita seri, asal Panama nggak menang nih lawan Ekuador ya. Banyak lah pokoknya, tapi yang paling aman ya kita harus menang lawan Maroko di pertandingan terakhir. Jadi seperti itu. Saya benar-benar apresiasi sekali dengan perjuangan adik-adik timnas U17 ya. Mereka luar biasa fightingnya, walaupun di babak pertama benar-benar melempem, tapi di babak kedua mereka hidup. Saya pengen nanti lawan Maroko sejak babak pertama mereka udah enjoy aja mainnya, jangan terbebanin gitu. Takutnya kan gitu, dia terbebanin, harus lolos, harus menang, jadi berantakan. Main hati-hati ya, itu main enjoy aja harusnya. Saya sih berharap Welber bisa main di tengah sama Amar sama Jidabin gitu ya. Tapi ya gitu kan, keputusannya tetap ada di pelatih. Welber juga oke. Jidabin saya lihat agak menurun nih pertandingan semalam. Amar lumayan, tapi cuman jarang dapat bola. Kalau dia sering dapat bola mungkin lain lagi ceritanya. Nabil bagus, Arkan Kakak bagus. Yang
lain ya standar lah ya, mungkin agak performanya agak menurun lah. Ya mudah-mudahan di pertandingan berikutnya menghadapi Maroko kita bisa menang. Jadi itu saja mungkin review pertandingan Indonesia lawan Panama ya. Di babak pertama kita melempem, di babak kedua kita mulai hidup. Itu membuktikan bahwa sebenarnya kita mampu kalau kita bisa gitu, berusaha untuk menang. Kalau kita ada keinginan untuk menang cepat, ya kita bisa sebenarnya untuk mengatasi tim-tim. Kita jangan menganggap bahwa Maroko hebat gini. Dalam Maroko aja kalah kalau lawan Ekuador, itu kan sebenarnya kita seri. Jadi sama rata di grup A ini sama rata. Kita di grup apa sih? Di grup A kan ya sama rata, kekuatannya sama rata, jadi peluang tuh 50-50. Kita berdoa saja semoga nanti pertandingan terakhir kita bisa menang lawan Maroko ya. Oh ya, nanti pertandingan terakhir kan tanggal 16 kita nonton Maroko lawan Indonesia dulu yang U17, agak malam dikit kita nonton timnas Indonesia lawan Irak yang senior. Wah seru nih. Oke, sampai di sini dulu pembahasan reviewnya singkat ini ya. Semoga Indonesia bangkit. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Kritik dan saran silakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.